بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang berjumpa dengan kalian. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 570 Masehi, 1400 tahun yang lalu, lahir seorang manusia mulia di Jazirah Arab, anak dari ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu yang bernama Aminah. Ia sendiri dinamakan Ahmad, kemudian lebih dikenal dengan nama Muhammad. Kala Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran tauhid, yakni agama Islam. Sebelum beliau diangkat menjadi utusan Allah, masyarakat Arab menyembah berhala. Ada yang diberi nama Hubal, Lata, Manat, dan Uzza, serta masih banyak lagi. Kemaksiatan terjadi di mana-mana. Kekejaman, peperangan, pembunuhan, perampokan terjadi di mana-mana. Sampai akhirnya Allah mengangkat Muhammad sebagai utusannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menyerukan kepada manusia untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata, karena tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Itulah ajaran inti agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil memang terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Ia bahkan dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Islam yang diajarkannya pun menyeru kepada akhlak yang mulia dan meninggalkan akhlak yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama berdakwah kepada keluarganya. Istrinya Khadijah dan Ali bin Abi Thalib adalah keluarganya yang pertama-tama memeluk Islam. Kemudian ia mengajak orang-orang terdekatnya seperti Abu Bakar dan lainnya untuk memeluk Islam. Rasulullah mengundang keluarga dan orang-orang terdekat untuk diajak memeluk Islam. Namun pamannya Abu Lahab menentangnya. Meski ajakannya ditolak, Rasulullah tidak putus asa. Ia mengundang kedua kalinya. Lagi-lagi kali ini Abu Lahab mencercanya. Tabban lak ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Namun bukan Rasulullah yang menjawab cercaan Abu Lahab tersebut, melainkan Allah menjawabnya langsung dengan menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah Abi Lahab. Karena dakwahnya mendapat perlawanan yang sengit dari Abi Lahab dan kafir Quraisy, Nabi Muhammad dan sahabatnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kafir Quraisy berusaha dengan berbagai cara menghentikan dakwahnya. Mereka meminta pamannya Abu Talib untuk merayunya berhenti dari dakwahnya. Wahai keponakanku, hentikanlah dakwahmu demi keselamatanmu dan demi keselamatanku. Janganlah memberiku beban di luar kesanggupanku. Berhentilah mengajak orang-orang meninggalkan berhala-berhala itu. Mendengar pamannya berkata demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak pernah meninggalkan dakwah agama ini hingga Allah memenangkannya atau aku hancur binasa karenanya. Begitu kokoh keyakinan Rasulullah untuk terus berdakwah mengajak manusia hanya bertauhid menyembah Allah semata. Lagi-lagi Quraisy berusaha menghentikannya dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah. Ia menawarkan kepada Rasulullah harta, kekuasaan, dan segala sesuatu yang diinginkan Rasulullah asal ia berhenti dari dakwahnya. Kali ini pun Rasulullah menolak untuk berhenti berdakwah. Siapa saja yang memeluk Islam ketika itu akan disiksa, ditindas, bahkan dibunuh oleh kafir Quraisy. Keluarga Ammar bin Yasir, ayah dan ibunya, dibunuh dengan keji. Bilal bin Rabah ditimpa
batu di atas padang pasir yang panas. Abdullah ibnu Mas'ud dicambuk, Abu Bakar dikeroyok, Utsman bin Affan dikurung, dan banyak lagi sisaan yang mereka terima dari kafir Quraisy. Rasulullah pun mengalami siksaan yang pedih. Beliau dilempari kotoran binatang, diludahi, dicaci maki, difitnah sebagai tukang sihir dan sebagainya. Bahkan beliau pernah dihujani lemparan batu oleh penduduk Taif ketika berdakwah di sana. Kafir Quraisy pun memboikot Rasulullah dan keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib serta para sahabatnya. Siapapun tidak diizinkan berhubungan dengan mereka, baik berjual beli, menolong, menikahkan keluarga, dan seterusnya. Boikot tersebut berjalan sampai 3 tahun. Mereka kelaparan, banyak yang sakit dan meninggal karenanya. Sampai akhirnya ada beberapa tokoh masyarakat Quraisy yang iba kepada mereka dan menyeru agar boikot dihentikan. Lembar maklumat atau pengumuman boikot yang digantungkan di dalam Ka'bah pun ternyata sudah rusak dimakan rayap. Maka boikot pun berakhir. Kaum muslimin hidup normal kembali. Meski demikian tetap dibayang-bayangi ketakutan akan siksaan para kafir Quraisy. Berkat kesabaran Rasulullah dan para sahabatnya dalam berdakwah, akhirnya satu persatu suku-suku di Jazirah Arab masuk Islam. Mereka bersatu padu membela agama tauhid ini dari ancaman siapapun yang tidak menginginkan Islam hadir di muka bumi Allah ini. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah anak-anak pertemuan kita kali ini. Di akhir pertemuan ini ada tugas untuk kalian kerjakan, yaitu penilaian akhir bab dan studi kasus di halaman 20 sampai 24 di buku kalian. Tugas dikerjakan di lembar kertas bergaris dan dikumpulkan. Sampai di sini dulu anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.